Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu sudah menghadiri diseminasi tentang budaya positif di SD Negeri Bayangkara. Pertama-tama saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili, yang ketiga inti pemaparan, yang keempat penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari Bapak Ibu sebelum mengawali kegiatan ini kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa disilahkan. Cukup. Acara selanjutnya sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili kepada Ibu Arti Satiti, Sarjana Pendidikan, disilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, terima kasih atas kehadirannya. Dan di sini kita akan belajar bersama Bu Reni untuk pengimbasan CGP. Dari sini nanti kita akan belajar tentang budaya positif di sekolah kita. Mungkin kita nanti bisa diskusi atau apa yang ingin ditanyakan ke Bu Reni bisa disampaikan. Kemudian terima kasih atas semuanya Bu Reni, sehingga nanti kami bisa belajar ngangsu kamproh tentang metode-metode pembelajaran yang saat ini. Itu saja, nanti waktu saya haturkan kepada Bu Reni seutuhnya. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Arti. Acara selanjutnya adalah inti dari pemaparan. Bapak Ibu sudah siap ya? Siap. Semangat? Semangat. Coba, mana ini suaranya? Salam Barata. Jaya, yes, 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 maju. Terima kasih ibu-ibu. Acara selanjutnya ini saya akan mengimbaskan tentang budaya positif yang ada di modul saya dan nanti akan diekspresikan di sekolah kita SD Negeri Bayangkara. Lanjut Pak. Nah, sebelumnya saya akan menanyakan harapan. Apa saja harapan yang ingin Bapak Ibu lihat berkembang pada diri Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran yang memiliki pengaruh pada warga sekolah, terutama murid-murid Anda. Siapa yang akan menuangkan harapannya? Bu Arti atau Bu Febri? Harapan sebagai pemimpin pembelajaran ya. Jadi kita berharap supaya anak-anak itu bisa ikut aktif dalam pembelajaran, kemudian dapat secara maksimal menerima pembelajaran yang kita laksanakan. Gitu. Bu Arti menginginkan sebagai guru harus memberikan pembelajaran yang aktif, ya Bu? Ya, yang aktif. Ini juga termasuk pada filosofi Ki Hajar Dewantara itu juga masuk ke dalam itu Bu. Jadi keaktifan guru itu juga dibutuhkan oleh anak-anak supaya nanti bisa menjadi anak-anak yang merdeka gitu.
ada lagi yang mau menyampaikan harapan menjadi guru? Bu Fitri. Terima kasih untuk waktunya Bu Reni. Harapan saya sebagai guru saat memimpin pembelajaran itu adalah anak-anak bisa kembali ke kodratnya ya. Dimana saya harap itu pembelajaran yang saya berikan bisa bermakna untuk kehidupan anak-anak ke depannya. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Fitri. Kodrat ini juga sudah masuk ke dalam filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Itu ada dua, kodrat zaman dan kodrat alam. Terima kasih Bu Fitri. Yang kedua, apa saja harapan-harapan yang ingin Anda lihat berkembang pada murid-murid Anda? Siapa ini yang mau? Bu Regina. Harapan-harapan untuk murid saya, mereka bisa berkembang sesuai dengan apa yang potensi yang mereka miliki. Terima kasih Bu Regina. Ini juga sudah masuk ke dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa guru itu menginginkan siswanya agar memiliki minat dan potensinya keluar secara seutuhnya. Ada lagi yang mau memberikan harapan yang ingin Anda lihat kepada siswanya? Terima kasih atas waktunya Bu Reni. Dari saya harapannya itu agar anak-anak bisa berkembang secara sosio-emosionalnya ya terutama, apalagi dari sisi kognitifnya juga. Tapi saya lebih berharap perkembangannya itu berupa kematangan emosionalnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Febri. Itu juga sudah masuk ke dalam filosofi Ki Hajar Dewantara. Salah satunya memiliki karakter. Ya. Nanti kita juga sudah menilai tentang afektif, psikomotor, dan kognitifnya. Terima kasih untuk harapan-harapan ini. Semoga tercipta di lingkungan SD Negeri Bayangkara ini. Selanjutnya, ini ada permainan. Tulisannya banyak, tetapi udah kita skip aja, nggak bisa dibaca. Nah, ini dua orang. Nah, apa yang kita lakukan? Kita mengepal tangan. Satu orang mengepal tangan, pura-puranya di dalam tangan ini ada barang berharga. Dan yang satu nanti merebut. Pura-puranya nanti misalnya nih, pura-puranya di dalam ada emas berlian. Nah, terus mau direbut Bu Fitri. Boleh tidak Bapak Ibu nanti kepalan tangan itu diberikan Bu Fitri atau masih kita kepal? Bisa dipraktekkan ya. Jadi nanti yang satu pura-puranya di dalam kepalan tangan itu dibayangkan ada emas atau berlian yang mau diminta oleh temannya. Apakah boleh atau tidak? Nanti saya tanya. Dua-duanya ngerebut apa dua-duanya? Arti kan misalnya Bu Arti ini ada emas, tapi mau diminta Pak Andika, boleh atau tidak? Jadinya ini ada yang teman yang satu boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, bahkan menawari Anda uang. Kira-kira nanti yang bawa barang berharga itu mau diberikan atau tidak? Ya
kira gimana? Tidak bisa. Tidak bisa. Nah, berarti apa yang kita ambil dari permainan ini coba? Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Tadi jawabannya tidak. Mengapa? Nah ini saya tanya mengapa yang tadi punya barang berharga itu mengapa kok nggak diberikan? Padahal mempertahankan, menjaga. Kenapa Bu Arti mau di? Nggak boleh. Nah ini apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Apakah tadi sampai Iya itu sampai melukai. melukai? Nah, ceritanya yang meminta, kenapa Pak sampai melukai, sampai memarahi, sampai mengitik-itik? Penasaran. Oh, ya. Harus lihat itu. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali? Nah ini saya tanya, siapa yang memegang kendali? Yang punya barang berharga. Coba Pak, next. Nah, kemungkinan jawaban kita, pertanyaan pertama dan kedua bervariasi antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepalan tangannya. Pertanyaan ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol? Yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya? Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Maksudnya berarti apa? Siapa yang mau menyimpulkan? Yang memegang, yang menyimpulkan. Oh ya, Bu Aro? Ya. Ataukan maju. Sini loh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Jadi menurut saya yang bisa saya simpulkan, sesuatu yang berharga itu tadi dan penting tentunya harus kita pertahankan dengan baik dan harus kita jaga dengan kuat-kuat walaupun tadi mau direbut oleh buruan. Begitu. Terima kasih atas waktunya. Bu Feni mau menambahkan kesimpulannya? Tambahan dari Bu Feni? Kesimpulan dari permainan tadi ya, intinya kita sebagai pemegang kontrol kalau dalam pembelajaran itu adalah guru. Jadi kita merupakan motor penggerak bagaimana pembelajaran itu mau kita bawa kemana, tujuan pembelajarannya bagaimana, kemudian anak mau kita apakan. Nah itu semua adalah kontrol dari guru. Begitu. Terima kasih Bu Feni. Semua nggak ada yang salah Pak. Kesimpulan dari permainan ini, bagaimana kita melihat dari sudut pandang yang mana, begitu. Terima kasih Bu Feni dan Bu Arom kesimpulannya. Lanjut Pak. Nah, ini tadi belum masuk ke materi loh Bapak Ibu, baru permainan dan pendahuluan. Nanti kita percepat ya apa sih. Ayo kita pelajari tentang apa itu disiplin positif, teori hukuman dan penghargaan, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ada yang tahu nih disiplin positif itu apa? Belum pernah. Oh, iya. Lanjut Pak. Nah ini video dari PMM. Karena apa itu CGP itu juga nanti masuknya ke PMM Bu.
Jadi ini kita ambil video dari PMM. Apakah mau melihat videonya atau skip? Oh ya, nanti bisa buka di PMM sekalian promosi. Buka di PMM, judulnya disiplin positif. Kalian semua wajib ikut. Anak-anak, kalian harus ikut les privat sama ibu ya. Ini kan gampang, masa gitu aja nggak bisa. Pernahkah ibu dan bapak guru waktu kecil dulu mengalami dipaksa untuk melakukan suatu aktivitas? Atau mungkin sebagai guru dan orang tua pernah memaksa anak atau murid kita? Memaksa terkadang bisa berhasil, setidaknya untuk jangka pendek. Mungkin anak pada saat itu akan melakukannya karena rasa takut. Namun, ada dampak jangka panjang yang mungkin tidak kita sadari, ibu dan bapak guru. Perilaku tidak akan jadi kebiasaan dalam jangka panjang. Perilaku itu hanya akan dilakukan jika ada paksaan dari luar. Karena perilaku tersebut bukan muncul dari kesadaran internal. Kedua, akan hilang ketertarikan bahkan muncul antipati terhadap kegiatan yang dipaksakan. Misalnya anak yang dipaksa les musik, mungkin malah akan muncul antipati pada musik. Bukan karena musiknya, tetapi karena pemaksaannya. Yang ketiga, kemerdekaan berekspresi dan potensi anak menjadi terbatas. 3 dampak pemaksaan yang ibu dan bapak guru saksikan tadi tentu saja bertolak belakang dengan perilaku disiplin yang kita harapkan. Ki Hajar Dewantara menyiratkan bahwa disiplin yang kuat adalah syarat utama untuk mencapai kemerdekaan. Dalam konteks pendidikan, untuk menciptakan murid yang merdeka diperlukan disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri dan memiliki motivasi internal. Sementara merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Hal yang sama diungkapkan oleh Diane Gozan, bahwa disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Sebagai pendidik, kita sebaiknya menerapkan cara-cara yang lebih positif ketika meminta murid melakukan sesuatu tanpa harus memaksa. Di antaranya dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengajak atau mendorong murid melakukan kegiatan yang membuat mereka senang. Yang kedua, membantu murid untuk menemukan inspirasinya. Dan yang ketiga, membuka ruang dialog dengan murid. Nah, ibu dan bapak guru, sekarang mari kita refleksikan bersama. Apakah kita cenderung memaksa murid untuk patuh mengerjakan sesuatu? Atau dengan kita melakukan cara-cara lain yang membuat murid merasa senang dan dihargai dalam mengerjakan sesuatu? Bagaimana rasanya ketika melakukan sesuatu tanpa dipaksa? Lalu, cara seperti apa yang ingin ibu dan bapak guru praktikan di kelas? Selamat belajar ibu dan bapak guru hebat. Salam dan bahagia. Nah, dari video tadi, apakah ada yang memaksa anak? Masih ada yang memaksa anak? Tanpa disadari masih ada ya Bapak Ibu. Saya sendiri juga masih. Nah, ini ada latihan pemahaman. Nah, ini sebutkan dampak pemaksaan jangka panjang bagi murid. Jawabannya apa kira-kira? Yang mana nih? Dampak pemaksaan jangka panjang bagi murid. Jawabannya adalah C. Kemerdekaan berekspresi dan potensi murid terbatasi. Nanti bisa diisi dalam PMM disiplin positif, jawabannya C. Lanjut Pak. Ini PMM Bu, nanti sekalian mau ngerjain. Nah, ini apa itu disiplin? Tadi sudah di video tadi sudah dijelaskan. Ini menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat.
Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita tentu sama saja, sebab jikalau kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Susah ya kata-katanya ya? Iya. Ini diambil dari modul CGP. Jadi kata-katanya memang sudah tingkat tinggi. Jadi kita harus belajar sendiri, Bu. Saya aja juga mau memakai ChatGPT untuk belajarnya karena kata-katanya terlalu tingkat tinggi. Lanjut. Nah, ini menurut Diane tadi yang ada di video tadi sudah ada juga. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, ini ada proyek nilai kebajikan. Di sini dituliskan ada 40 nilai kebajikan, yaitu ada peduli, keterus-terangan, kebersihan. Pasti di sini sudah diajarkan ke murid-murid kita, terutama mungkin yang sopan santun, ada kreatif, semangat. Mesti itu setiap hari kita sudah mengulangi dan mengulangi terus untuk anak supaya dia melakukan perilaku yang terpuji. Ini ada 40, sebenarnya lebih, tapi yang saya ambil hanya 40 nilai kebajikannya. Banyak ya Bapak Ibu. Nah, setelah mempelajari tentang disiplin positif, ada satu pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, Bu, sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Ini ada ABC-nya. A. Apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas Anda dan mendapatkan surat teguran? Adakah yang menjawab A karena takut ditegur? Oh, ternyata enggak ada ya di sini ya. Oh, ada Pak Andika ya. Karena takut ditegur. Iya. Yang B, Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda. Wah, supaya nanti dapat penghargaan dan apresiasi dari kepala sekolah. Ada nggak ini? Wah, angkat lah. Aku pengen untuk hadiah. Ada Pak Kato. Dan yang C, Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid. Adakah yang C ini? Ya, nanti bisa ikut loh, angkatan 11. Ya, pertanyaan yang kedua, Pak. Berarti tadi jawabannya beragam ya, ada yang A, B, atau C. Pertanyaan kedua, bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Iya dong. Oh iya, terima kasih Pak. Tepuk tangan dulu kita semua. Oh ya, ya, terima kasih. Alasannya apa, Bulan? Alasannya apa tadi? Salah
Karena sebagai seorang guru, kita harus mencontohkan kepada murid-murid untuk bersikap yang baik. Karena anak-anak masih mencontoh gurunya. Kalau gurunya datang terlambat, pasti akan banyak anak-anak yang terlambat. Tapi kalau gurunya datang tepat waktu atau sebelum waktu mulai pelajaran sudah datang, pasti anak-anak pun mengikuti. Seperti itu. Jadi seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara juga, guru itu berarti sudah paham semua ya Bapak Ibu. Selanjutnya pertanyaan ketiga, ada pertanyaan ketiga. Strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Anda? Ada strategi apa itu supaya melakukan disiplin positif? Siapa yang mau menjawab ini? Pak Andika. Pak Tarto. Pak Tarto mau menjawab. Pak Andika. Strategi apa, Pak? Strateginya bagaimana? Baik. Kalau menurut saya di kelas saya itu saya terapkan, saya buat kotak-kotak. Jumlahnya 28 anak. Saya nomori 1, 2, 3, 4, 28. Terus kemudian anak itu tak suruh membuat nama di stick es krim itu loh. Kita masukkan dalam kotak aqua. Nanti siapa yang datang pertama, silakan di nomor 1, kedua di nomor 2 dan seterusnya. Kemudian kalau saya sudah masuk kelas, sudah ambil pelajaran, saya cek siapa yang datang paling pertama. Saya tunjukkan ke anak-anak, oh si A, dan seterusnya sampai selesai. Di kelas saya sudah. Terima kasih Pak. Nah, strateginya Pak Tarto mantap sekali, bisa kita contoh di kelas kita masing-masing. Nanti bisa kita buat seperti kelasnya Pak Tarto yang menyenangkan. Terima kasih Pak Tarto strateginya. Lanjut. Pertanyaan keempat. Nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid Anda di kelas atau sekolah Anda? Nilai kebajikan apa kira-kira? Tadi kan ada 40. Kira-kira kita mau ambil yang mana dulu? Saling tolong-menolong. Saling tolong-menolong. Nilai-nilai kebajikan apa? Kayaknya Bu Febri, Bu Reni nih. Kayaknya bilang kebajikan. Kasih dulu, kasih. Kasih sayang. Yang paling pertama, kayaknya semua penting ya Bu. Kebahagiaan sih katanya. Kalau udah bahagia itu semuanya akan jalan. Kan katanya kalau ketemu sama Mbak Ibunya sudah senyum belum? Nah, kan berarti bahagia dulu. Terima kasih. Terima kasih Bu Reni, ini luar biasa sekali. Ya, kata Pak Santo memang kalau baru datang tuh senyumnya mana, berarti kita harus menanamkan anak-anak kebahagiaan dulu supaya nanti pas pembelajaran juga merasa bahagia, nanti senang sama gurunya, terus nanti pelajarannya cepat masuk gitu. Terima kasih Bu Reni. Nah, ini kita mau melihat video menghindari rasa sakit kita. Mau Saat menjadi murid, sebagian dari kita pernah merasakan hukuman. Hukuman berlari keliling lapangan, berdiri di depan kelas, dicap sebagai malas, bodoh karena tidak bisa menjawab soal-soal, dan lain sebagainya. Ibu dan Bapak Guru, apakah praktik-praktik tersebut masih terjadi di kelas kita saat ini? Menurut James Quinn Wilson dalam bukunya The Moral Sense, menyebutkan bahwa seseorang menunjukkan
perilaku tertentu karena dilatar belakangi oleh 3 level motivasi. Level pertama, untuk menghindari rasa sakit atau hukuman. Level kedua, untuk mendapatkan penghargaan dan penghormatan dari orang lain. Level ketiga, untuk menghargai dirinya sendiri. Ketiga level alasan tersebut menunjukkan motivasi kita dalam berperilaku. Pada materi ini, kita akan membahas motivasi perilaku level pertama, yaitu menghindari rasa sakit atau hukuman. Perlu diketahui bahwa secara naluriah manusia itu cenderung menghindari rasa sakit dan hukuman. Oleh karena itu, hukuman bisa berhasil mencegah perbuatan dan perilaku buruk pada murid. Namun ternyata, hukuman itu ada efek sampingnya loh Ibu dan Bapak Guru. Rasa sakit dan hukuman cenderung akan menghasilkan emosi-emosi negatif. Hukuman membuat seseorang cepat merasa lelah dan letih, karena pikiran mereka berusaha keras menghindari rasa sakit itu. Fokus pada rasa sakitnya. Sebagai guru, kita juga menghindari rasa sakit dan hukuman, bukan? Sebagai contoh, seorang guru datang mengajar tepat waktu. Maka motivasinya bisa saja. Yang pertama, menghindari ditegur kepala sekolah di hadapan guru-guru lain pada saat rapat. Atau yang kedua, menghindari dari perasaan bersalah yang muncul karena dipanggil oleh kepala sekolah ke ruangannya. Nah, sebagai pendidik, sebaiknya kita berhati-hati dalam menyikapi perilaku murid agar dapat menanganinya dengan tepat. Tidak hanya solusi praktis yang sifatnya sementara, namun juga menyadarkan akan akibat dari perbuatannya. Hal ini akan membuatnya belajar dari kesalahan dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Jika Ibu dan Bapak Guru melihat murid menunjukkan perilaku buruk, coba lakukan 3 hal ini. Yang pertama, jangan langsung menghakimi murid. Coba ajak mereka bicara terlebih dahulu dari hati ke hati. Yang kedua, jadilah pendengar yang baik untuk mereka. Jangan menyela saat murid berbicara. Dengarkan saja, hingga akhirnya murid menceritakan motivasi dan alasannya melakukan perilaku buruk tersebut. Yang ketiga, bimbing murid untuk memahami konsekuensi apa yang mereka dapatkan atas pilihan dan perilakunya. Murid akan sadar dengan sendirinya tanpa dia perlu mendapatkan hukuman dan rasa sakit. Ibu dan Bapak Guru, mari kita refleksikan bersama. Apakah kita sudah menyikapi perilaku murid dengan tepat? Apakah kita memahami perilaku yang ditunjukkannya? Lalu, apa yang bisa kita lakukan agar dapat mengidentifikasi motivasi perilaku yang ditunjukkan oleh murid? Selamat belajar Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia. Bagaimana Bapak Ibu tadi sudah mendapat pencerahan belum dari video ini? Ada pencerahannya ya, ternyata menghukum itu belum bagus. Ya, ini ada pertanyaan latihan pemahaman. Berikut cara guru mengatasi perilaku buruk murid kecuali. Sip, bagus. Nanti di PMM yang D jawabannya. Lanjut. Pertanyaan yang kedua. Berikut merupakan pendisiplinan level 1 yang mana? Pendisiplinan yang nomor 1 biasanya. Mengingatkan agar tidak diulangi lagi kesalahannya. Tetot. Belum. Level 1 seperti Pak Galih yang biasanya dilakukan itu. Nah, level 1 biasanya kita langsung, ayo lari keliling lapangan jika terlambat upacara. Nah, itu level 1 ternyata. Jawabannya A. Berarti itu yang harus kita lakukan. Enggak, ini cuma pendisiplinan level 1 ini yang oh iya, nanti pakai bahasa yang lain gitu. Apakah menyiram tanaman gitu kan ada ya yang lebih positif menyiram tanaman. Misal ini ada murid terlambat, Ya. kita akan memberikan IPA
Mau di skip apa lanjut? Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi secara tiba-tiba, menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Jadi Iva itu kan dia tidak bisa matematika, terus dia tuh sebenarnya tiba-tiba menjatuhkan tasnya, tetapi dikira dia tuh marah atau gimana, terus maju sama Pak Seno disuruh maju pegang hidungnya, terus malah ditertawain oleh teman-temannya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Siapa yang mau jawab? Mbak Inai? Belum Mbak Inai. Setuju tidak sama Pak Seno? Ya, terima kasih untuk waktunya. Menurut saya tindakan Pak Seno kurang tepat atau tidak baik untuk siswa karena di situ ada unsur pembulian atau bullying terhadap siswa. Terima kasih. Terima kasih Bu Inai. Ya, terima kasih Bu Inai, sangat tepat ya. Ternyata tidak boleh ya seperti itu, membuat anak-anak yang lain jadi menertawakan yang bersalah itu ternyata tidak boleh. Kalau nggak sengaja, Maksudnya kita nggak bermaksud seperti itu, tetapi di lain acaranya yuk tertawa. Nggak boleh terjauh boleh Bu. Iya, karena merdeka itu tadi kita pembelajaran itu berpusat pada anak, karena kurikulumnya itu sudah berbeda dengan yang dulu. Kalau dulu kan berpusat pada guru, kalau sekarang berpusat pada anak. Ya. Lanjut Pak, boleh. Nah ini mau dibaca enggak ini antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini aja Pak, yang ini. Nah, ini hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, menyakitkan. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Kalau restitusi merupakan pilihan, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Ini misalnya ya Bu, kalau ada yang terlambat sekolah, ditanya, kita menanyakan, mengapa hari ini kamu terlambat? Karena ini Bu, kamu kesiangan gitu. Terus kita nggak boleh langsung menghukum, tapi tanya dulu, mengapa kok tadi bisa bangun kesiangan? Karena kita mendengarkan dulu Bu, alasan anak itu apa sedetail mungkin, tetapi kita tetap tidak boleh marah. Jadi harus happy dan iya dan menanyakan, kan kita tuh setiap awal pembelajaran sudah membuat keyakinan kelas tuh. Nah itu kita kembalikan ke situ. Kamu tahu nggak keyakinan kelas kita apa? Ya, kesepakatan kelas kita apa? Ini Bu. Nah kamu tahu nggak konsekuensinya apa kalau terlambat sekolah? Jadi tetap wajah kita itu tidak boleh harus seperti itu, lemah lembut Bu. Iya,
bagus nah nanti akhirnya nah itu kadang sama saya juga bertolak belakang tapi kita disuruh seperti itu ya kita berusaha untuk mengubah kebiasaan kita. Nah itu setelah menanyakan keyakinan kita juga nanya lagi Bu, kita harus bersikap baik lagi. Nah lain kali jangan diulangi lagi ya, tapi jangan sambil ih gitu. Ya gitu. Tapi dengan lemah lembut. Nah lain kali jangan diulangi lagi. Konsekuensi kesepakatannya misalnya nyapu bagus Bu Ati ya benar sekali iya tapi kadang ada guru yang nggak bisa membedakan konsekuensinya lari padahal itu salah itu konsekuensinya nanti yang seperti ya yang disepakati yang disepakati ya susah membedakan antara hukuman dan konsekuensinya iya terus makanya berpengaruh dengan contohnya ya, terus ini terlambat sekolah sana lari maksudnya gini mungkin dulu sekolah hubungannya lari bukan padahal itu bukan hukuman tapi itu adalah konsekuensi gitu. Betul. Kesepakatan kelas. Ya. Kalau misalnya itu sudah tertulis nggak apa-apa. Biasa sepakat. Tapi kalau tidak tahu misalnya menambah kesepakatannya apa nanti kan anak-anak usul ya bisa diingatkan. Kalau tanpa tertulis tapi kesepakatan bersama mahasiswa? Ya nggak apa-apa. Yang penting sebenarnya bagusnya itu tertulis ya jadinya tapi nanti berbeda lagi kalau menjawab pertanyaan Bu. Kan kalau pertanyaan itu kan nanti gini terlambat maksudnya kan tadi ada hukuman maka ada kata boleh kalau ribet kan pasti sekolah sudah menerapkan ya misalnya kasih bunga atau apresiasi pujian. Nah yang masih dipertanyakan tuh apakah masih dibenarkan misalnya memberikan misalnya ya misalnya kamu melakukan ini dengan baik kamu dapat bintang tapi kalau kamu misalnya gojek nih terus sesuai kesepakatan kelas itu nanti dapat kartu peringatan misalnya waktu itu kayak gitu itu masuk hukuman konsekuensi ya Bu berarti kan termasuk kesepakatan kelas kan itu kalau sudah sepakat kalau kesepakatan kelas berarti itu masuk sudah tidak menyakitkan siapa tahu sakit hati aduh aku laporin tapi ada loh Bu itu paling penting itu kayak ada yang tanya itu iya itu aja ada satu jawabannya karena udah kesepakatan kelas kita seperti ini udah disetujui oleh dan sedikit pengetahuan kesepakatan kelas itu tidak boleh ada kata tidak boleh jangan bertengkar jangan jajan sembarangan tapi dengan kata-kata lain misalnya kalau menyayangi menyayangi menghormati guru nah gitu jangan mengejek harus berbicara yang baik dengan ya kata-kata yang positif nah ini hadiah atau pujian yang diberikan dapat menjadi motivasi melakukan sesuatu. Pujian atau hadiah termasuk jenis motivasi eksternal ya. Lanjut aja kasusnya. Lanjut aja. Nah ini ada 5 posisi kontrol. Langsung ke videonya aja, video aja.
Nah, langsung lanjut ini. Ya. Kita lihat videonya 5 posisi kontrol. Ini sepertinya kita juga ada di sini. Nanti kira-kira yang mana? Yang untuk guru. Penghukum atau pembelajar. Iya, posisinya gimana coba? Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif. Itu oh mungkin tidak berat. Rasa tinggi aku. Kayak semuanya masuk melotot sering. Cocok semua kayaknya. Mana ayo? Ini jenama. Mana yo? Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum akan memberontak, bahkan berhubungan dengan Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa mendidik kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, Mas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi kurang merasa tidak berharga dan tidak sanggup menghargai orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan tidak akan menyimpan sikap tersebut di dalam dirinya.
Tadi saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu jangan menyalahkan ibu kamu. Kamu menyalahkan papinya papi kencang. Kenapa sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, walaupun saya lagi kencang, tetap nggak kesenja, Bu. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Tidak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Demi aku. Anak-anak itu semua sembuh. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Tidak sesuatu yang begitu. Tidak sesuatu tuh. Ada yang bawah gitu. Tak semudah itu. Akan merasa aman dan akan mengalami Susuku sama ibu anak. Nah ya, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Mari sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Susu siapa? Ya, nah, konsekuensinya demikian. Jadi nanti kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid, kemudian mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi manajer ini disuruh seperti itu, jadi yang direkomendasikan menjadi posisi manajer. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Tidak ada beban sama sekali, nggak sadar. Pada diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren yakin prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia perbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu terus kembali ke kelas ini kembali. Baik, Bu. Terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap yang positif, yaitu murid yang bertanggung jawab dan dapat memecahkan. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi yang menyelesaikan. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adanya 5 posisi kontrol, kira-kira posisi mana yang dapat bekerja sebagai pasif? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini adalah posisi ideal untuk setiap Nah, iso dikontrol adewe. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita masing-masing untuk menciptakan merdeka dan bertanggung jawab. Semoga penyelenggaraan 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan diri. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Setelah melihat video tentang 5 posisi kontrol tadi, kira-kira Bapak Ibu ada di posisi mana? Apakah penghukum, pembuat bersalah, terus ada posisi pemantau? Semua pernah dilakukan ya Bu, ya tergantung suasana hati dan siswa. Ya, itu berarti masuk ke itu sangat salah, salah bisa. Dan akhirnya sekarang harus ke posisi manajer kita berusaha untuk menjadi posisi manajer. Siap Bapak Ibu menjadi posisi manajer? Siap. Laksanakan. Iya. Nah, kalau ini penerapan segitiga restitusinya kita skip aja ya. Lanjut. Nah, ini yang penting kalau segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas ya, seperti tadi kita tanya jawab tadi Bu, kenapa kok terlambat? Terus harus kita dengarkan dulu apa saja alasannya. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, jadi ada 3 langkah untuk membuat segitiga restitusinya seperti itu. Operator langsung. Gitu Bu. Yang terakhir, terima kasih, salam dan bahagia. Semoga pengimbasan ini nanti kita ambil hikmah, ambil positifnya, dan bisa menerapkan di SD negeri tercinta ini, SD negeri Bayangkara. Seperti itu Bapak Ibu, kita akhiri, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita buka dengan doa, kita tutup dengan berdoa. Menurut keyakinan masing-masing, berdoa disilahkan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah